Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang traffic jaringan. Ketika terjadi kepadatan jaringan, maka traffic itu akan dimasukkan ke dalam antrian yang disebut dengan queuing. Untuk menyelesaikan permasalahan antrian digunakan algoritma antrian atau yang disebut dengan queuing algorithm. Ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama adalah first in first out, kedua wait fair queuing atau WFQ, yang ketiga class based wait fair queuing atau CBWFQ, dan terakhir adalah low latency queuing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu first in first out. Dalam bentuk sederhana, FIFO adalah mode pemrosesan paket berdasarkan urutan masuk. Pemrosesan tersebut meliputi memasukkan ke antrian, buffering, dan penerusan kembali paket ke alamat tujuan. FIFO tidak memiliki konsep prioritas dan juga pengelompokan trafik. Semua paket diproses diberi perlakuan yang sama. Paket dikirim keluar dari interface berdasarkan urutan kedatangan, tidak peduli paket itu penting ataupun sensitif terhadap waktu. Jadi semua paket harus antre berdasarkan kedatangan, tidak peduli traffic voice, video, ataupun data, semua tunduk pada aturan ini dan tidak boleh melompati paket yang lain. Ini merupakan metode yang cepat karena router tidak melakukan pengklasifikasian, penandaan, penjadwalan, dan lain sebagainya. Mode ini cocok digunakan jika jaringan hanya memiliki trafik yang normal atau link yang tidak memiliki congestion. Algoritma yang kedua adalah wait fair queuing atau WFQ. Wait fair queuing ini adalah metode yang secara otomatis mengklasifikasikan paket dan memberikan nilai prioritas kepada paket yang masuk. Jadi semua paket yang masuk ke dalam router akan diberikan nilai prioritas untuk kemudian diteruskan menuju alamat tujuan. Algoritma yang digunakan adalah algoritma berbasis aliran, yang secara bersamaan sekaligus menjadwalkan lalu lintas interaktif ke depan antrian untuk mengurangi waktu respon. Ia kemudian membagi sisa bandwidth secara adil di antara aliran bandwidth tinggi. WFQ mengklasifikasikan lalu lintas ke dalam aliran yang berbeda berdasarkan pengalamatan header, termasuk karakteristik seperti alamat IP sumber dan tujuan, alamat MAC address, nomor port, protokol, dan nilai type of service. Nilai type of service di header IP dapat digunakan untuk mengklasifikasikan lalu lintas. Arus lalu lintas dengan bandwidth rendah yang merupakan mayoritas lalu lintas menerima layanan istimewa yang memungkinkan seluruh muatan yang ditawarkan dikirimkan secara tepat waktu. WFQ memiliki kelemahan tidak mendukung tunneling dan enkripsi karena fitur ini memodifikasi paket informasi sebagai syarat pengklasifikasian. Jenis algoritma yang ketiga adalah class based wait fair queuing atau CBWFQ. Ini merupakan pengembangan dari WFQ. Kalau di WFQ sebelumnya yang membuat klasifikasi adalah router itu sendiri, sedangkan di class based WFQ user diizinkan untuk membuat pengklasifikasian. Pengklasifikasian ini dengan cara mencocokkan kriteria seperti kriteria protokol, TCP atau UDP, kemudian access list atau lain sebagainya. Masing-masing kelas dapat diubah untuk bandwidthnya, batas maksimal paket, ataupun lain sebagainya. Di mode ini, FIFO tetap digunakan dengan metode round robin. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada 4 buah paket. Yang pertama adalah paket data, kedua data, ketiga data, yang keempat adalah paket voice. Kalau berdasarkan sesuai urutan ini, maka paket voice yang rentan atau sensitif terhadap waktu akan berada di terakhir dan kemungkinan terjadinya kerusakan akan sangat tinggi. Karena itu saya berikan nilai prioritas yang paling tinggi dalam penggunaan bandwidth link tersebut. Saya berikan nilai 40%. Kemudian untuk paket data yang pertama saya beri nilai 25%. Paket data kedua saya beri nilai 15% dan paket ketiga saya beri nilai 10%. Maksud dengan penggunaan round robin adalah begini. Yang pertama dikirim adalah antrian pertama dari paket audio, kemudian yang dikirim kedua adalah paket data yang pertama, antrian berikutnya adalah paket data ketiga, paket data kedua, antrian berikutnya paket keempat. Selanjutnya untuk paket voice akan dikirimkan setelah semua paket yang ada di urutan pertama ini dikirim. Berikutnya paket data kedua, paket data ketiga. Selanjutnya masuk lagi ke paket audio pertama dan seterusnya dan seterusnya. Metode ini jauh lebih baik dari wait fair queuing, namun juga masih memiliki kelemahan karena paket voice harus menunggu antrian sampai semua paket dikirim. Metode algoritma yang keempat adalah low latency queuing atau LLC.
Ini digunakan untuk menyempurnakan metode CBWF key, di mana CBWF key memiliki kelemahan untuk paket audio atau paket voice yang kita prioritaskan tadi, di mana harus menyelesaikan satu trip round robin traffic. Di mode LLK ini, kita bisa memaksa router untuk selalu mengirimkan paket audio atau paket voice atau paket yang sensitif terhadap waktu ini di urutan pertama. Jadi di traffic voice, urutan pertama akan dikirim, kemudian kedua dikirim, dan seterusnya sampai selesai, kemudian baru menyelesaikan untuk round trip pakai data. Dimulai dari pakai data 1, 2, ketiga, dan seterusnya. Jadi demikian materi kita tentang viewing algorithm atau algoritma antrian. Ini terjadi ketika terjadi kepadatan, maka paket akan dimasukkan di memori router.